Kita pakai package PoLCA, cuman butuh kodenya kayak gini teman-teman. Attach nama data. Data yang digunakan misalnya LCA 15 Juni 2024. Nah, lalu spesifikasi model. Modelnya adalah model 1 faktor. Ya, kalau nanti model 2 faktor mungkin di minggu depan akan dibahas di latihan profile. Nah, ini spesifikasi modelnya. Model 1 faktor, yaitu item 1 sampai item 6 1 faktor. Dan ini kode untuk analisisnya. Ini nama outputnya dibebasin semau-mau teman-teman. Mau nama outputnya ditulis OP, boleh. Kalau Duian nganalisis nanti namanya OP. Kasih emote love, ya kan? Waduh. Output. Lalu ini perintah analisisnya, PoLCA. F ini adalah modelnya yang di atas. Ini kita masukin ke F. Kita namain model ini F. Nama data dan jumlah kelas. Number of class-nya 3. Dan graphs-nya true, biar kita dikasih hasilnya dalam bentuk grafik, teman-teman. Nggak susah kan? Jadi kita lanjut. Outputnya seperti ini, teman-teman. Sama seperti yang M+, adalah yang pertama kita lihat, estimated class population shares. Kelas 1, 40% dari responden. Berarti 40% berapa? Sekitar 200 orang, misalnya gitu. Kelas 2, 51,1%. Kelas 3, 8,8%. Nah, jadi seperti ini ya. Ini proporsinya orang-orang yang masuk kelas tersebut. Dan kayak tadi aja penafsirannya teman-teman. Kelas 1 itu, kelas 1 dia peluangnya 90% menyukai, tidak menyukai, misalnya, tidak menyukai bakso. Kalau di item 94,95% dia tidak menyukai makanan yang setelahnya, dan 2 yang item ini dia kebalikannya, dia menyukai. Oke, jadi dinamain kelas 1 adalah penyuka makanan tidak berkuah, dan seterusnya. Jadi penafsiran peluangnya sama saja, angkanya sama dengan ini, angkanya sama, dan nanti teman-teman tinggal kasih nama kelasnya, seperti itu. Dan kenapa PoLCA ini bisa digunakan? Statistiknya sama persis dengan M+. Fit. Bedanya ini gratis. Oke? Jadi parameter bebasnya sama, degrees of freedom-nya sama. What the... Share screen-nya terganggu ini, Adobe. Oke, kita kembali. AIC-nya sama, big-nya sama, terus likelihood ratio chi-square-nya sama, chi-square-nya juga sama. Nah, jadi PoLCA ini adalah alternatif ketika kita nggak punya M+. Oke, nah, karena tadi di sintaks kita kasih graphs sama dengan true, maka di hasil, nah ini dia grafiknya. Kelas 1 40% responden, kelas 2 8,8% responden, kelas 3 51,1 responden. Cara bacanya gimana? Ini peluangnya rendah nih. Jadi ini kan 3 dimensi ya. Peluangnya rendah menyukai item 1, peluangnya rendah menyukai item 2, rendah menyukai item 3, rendah menyukai item 4, tinggi menyukai item 5, tinggi menyukai item 6. Berarti kelas 1 ini adalah si penyuka makanan tidak berkuah. Kelas 2, dia tinggi semua nih di semua item. Pemakan segalanya. Kelas 3, dia suka makanan berkuah, tapi peluangnya rendah di makanan yang tidak berkuah. Maka nama kelas 3 adalah penyuka makanan berkuah. Cuman bentuk grafiknya aja yang agak lain. Seperti itu. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan kembali ke pertanyaan tentang LCA ini eksploratory atau konfirmatori. Ya. Kalau mendiskusikan ini ke teman-teman enak. Yang pertama adalah LCA ini pada umumnya itu seperti exploratory factor analysis. Ya, kita mau ngasilin model 3 kelas tadi, kita ngolah 3 kali. Model 1 kelas, model 2 kelas, dan model 3 kelas, lalu kita bandingkan. Oke? Tapi kalau kita punya teori yang kuat, sebagai contoh tadi di slide saya sudah berteori duluan. Akan ada 3 kelas. Jadi saya mau menguji apakah 3 kelas tersebut muncul dalam data. Itu adalah konfirmatori LCA.
Kalau exploratory LCA, kita akan coba bandingkan beberapa model, kita analisis terpisah, lalu kita lihat mana yang model fitnya paling baik. Oke? Misalnya ini, contoh dari salah satu artikel di PLOS ONE, ini dia mengolah 5 model. Model 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, sampai model 5 kelas. Sampai model 5 kelas dia olah, ternyata dia nemuin model yang fitnya paling baik terhadap data adalah model 5 kelas. Oke? Jadi kesimpulannya adalah dia menafsirkan model 5 kelas. Setelah dia temukan model 1 kelas sampai model 4 kelas, fitnya lebih buruk. Nah, selanjutnya. Ini contoh yang kedua. Nah, ini dia modelnya multifaktor nih. Jumlah kelasnya sama. 2 kelas semua, tapi yang satu 2 kelas 1 faktor, 2 kelas 2 faktor, 2 kelas 3 faktor, 2 kelas 4 faktor, dia nemuin model yang paling fitnya, paling bagus terhadap data adalah model 2 kelas 2 faktor. Di mana kelas paling kecilnya ada 47,4% orang. Kelas paling kecilnya berisi 414 responden. Nah, ini yang saya suka temukan juga. Kemarin saya reject kan, saya cerita ya, ada publikasi kayak salah satu jurnal Scopus, saya yang mereview, dia pakai latent class, dan dia main sembarangan tafsir-tafsirkan AIC, padahal lihat, baru berfungsi baik kalau sampelnya 500 sampai 1000. Nah, ini yang saya harapkan tidak diulangi ya teman-teman. Kita-kita yang belajar dan kita-kita yang mengacu pada literatur, doing the right thing. Oke? Jadi ingat, kalau sampelnya kecil nggak boleh pakai AIC dan BIC. Oke? Karena dia nggak akan ngasih hasil yang tepat. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan ke LCA yang polytomous. Ini data adaptability, tapi saya potong cuma 500 responden biar cepat ngerannya. Nanti akan saya demonstrasikan cara runnya, teman-teman. Kodenya sama. Kodenya sama, apa namanya, dengan LCA dikotomus ya. Ini nama datanya beda. Kenapa saya pas lagi bikin slide, saya lagi nonton film, nama yang di filmnya beda. Jadi saya namain datanya beda. Nah, ini kita attach bea, attach datanya, nama datanya bea. Terus ini modelnya, model 1 faktor, berisi 9 item adaptability. Dan ini namanya yang tadi OP Love-Duyan itu, ini bebas, ini saya namain adaptability, 2 kelas, dan tanpa covariat. Lalu modelnya seperti tadi, F, bea, banyaknya kelas 2. Jadi saya udah tahu nih, hasil akhirnya itu adalah model 2 kelas. Dan ini data Likert 7 poin. Oke, skala Likert 7 poin. Paling rendah sangat tidak setuju, skor 1. Paling tinggi sangat setuju, skor 7. Lalu setelah di-run, kita lihat karena indeks fit dalam R tidak selengkap M+, karena M+ kan punya yang lengkap, kayak apa namanya, Low Mendel-Rubin dan lain-lain, kita bisa pakai konfirmatori. Tapi kalau kita di R, kita mesti exploratory Bayesian. Saya mau uji model 2 kelas, saya uji dulu model 1 kelasnya. Ternyata ketemu AIC dan BIG-nya, model 2 kelas jauh lebih rendah nih, 1539, ini 1655. Kalau kayak gini sudah jelas bisa kita bilang, model 2 kelas fit lebih baik terhadap data berdasarkan AIC dan BIC. Oke? Jadi, kita harus exploratory Bayesian ya, yang kayak di buku-buku. Kita coba model 1 kelasnya, lalu kita tabulasi. Kita tabulasi kayak gini ya teman-teman, biar ketemu mana yang lebih bagus. Oke? Nah, ini dia cara penafsirannya. Orang yang kelas 1 itu yang kayak gimana sih? Oke, di item 1 dia itu peluangnya 61,8% menjawab 7. Oke. Kemungkinan besar dia menjawab 7. Sedangkan peluangnya menjawab opsi lain sangat tidak setuju, kecil banget peluangnya, hampir 0. Berarti ini apa? Orang yang menyetujui item 1. Begitupun di item 2, dia adalah orang yang menyetujui item 2. 3, orang yang menyetujui item 3, dan seterusnya. Jadi polanya udah kebaca nih teman-teman. Polanya adalah dia yang setuju terhadap suatu item, tapi tidak setuju, tapi
peluangnya kecil untuk nggak setuju. Jadi ini orang yang skornya tinggi, sangat setuju gitu. Oke? Jadi kelas 1 merupakan orang-orang yang memiliki peluang besar untuk menjawab sangat setuju pada seluruh butir. Tapi peluangnya kecil untuk menjawab sebaliknya. Penafsirannya sama seperti tadi. Kelas 1 ada 49,2% orang, dan kelas 2 ada 50,8% orang, teman-teman. Nah, sekarang kelas 2. Nah, ini kelas 2. Kelas 2 kebalikannya nih. Orang yang peluangnya besar jawab sangat tidak setuju, tapi peluangnya dia kecil untuk menyetujui item 1. Peluangnya untuk dia setuju pada item 1 itu cuma di bawah 5%. Ini dia 51% menjawab sangat tidak setuju, 34,7% menjawab sangat tidak setuju, dan seterusnya. Jadi ketemu dua pola ya, ini pola kelas 1, ini pola kelas 2. Kalau kita sajikan dalam bentuk grafik kayak gini nih, kelas 1, 49,2% orang adalah orang yang lihat, sangat setuju pada seluruh item. Peluangnya sangat rendah untuk menjawab skor-skor lain. Oke? Sedangkan kelas 2 sebaliknya, peluangnya kecil untuk sangat setuju nih, untuk menjawab skor 7, tapi peluangnya besar di skor-skor yang rendah. Kalau saya diminta kasih nama, berarti ini saya namain apa? Kelas 1 adalah orang adaptabilitas tinggi, dan kelas 2 adalah orang sebaliknya, adaptabilitas rendah. Kalau ini optimisme, kelas 1 adalah orang optimis, kelas 2 adalah orang pesimis. Kalau ini apa namanya extraversion, skor tinggi adalah kelas 1 adalah orang extrovert, kelas 2 adalah orang introvert. Oke? Cukup jelas teman-teman perbedaannya. Dan ini yang terakhir adalah contoh publikasi ini yang cuman pakai LCA aja. Oke? Ini LCA kok bisa nih 258 partisipan. Nah, karena lihat sampelnya apa? Orang tua yang memiliki anak yang sakit. Misalnya seperti itu teman-teman. Ya. Dan mungkin itu teman-teman, saya akan simulasikan sedikit. Masih terlihat ya? Nah ini langkahnya ya teman-teman. Kita import dataset dulu, kita import si BA-nya, datanya. Datanya itu tadi saya simpan di download. Terus, nah ini datanya kita buka. Ingat di atasnya udah saya namain, udah ada headingnya, maka yes. Nah sekarang datanya udah masuk teman-teman. Datanya udah masuk, terus kita nyalain PoLCA-nya. Tuh, setelah PoLCA-nya nyalain tinggal attach. Tadi kan urutannya kan attach, buka kurung, BA. Oke. Nah, sekarang si datanya udah masuk. Terus kita bikin modelnya, ya kan? Terus modelnya ini tadi sintaksnya saya lupa, teman-teman. Saya nyari-nyari file notepad-nya nggak ketemu. Berarti nggak saya save tadi. Nah, ini dia. Oke ya, F, Cbin, oke, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9. Oke, ini kita kasih mengukur satu faktor ya. Samain. Sudah benar belum? Oke, udah benar nih. Ya, tuh. Lalu kita namain misalnya outputnya OP. Nah, ini tinggal kita PoLCA, nama modelnya F, lalu nama datanya BA, lalu apa namanya, number of class, n class sama dengan 2, graphs-nya sama dengan true. Oke.
Nah, sekarang sudah langsung teman-teman hasilnya plotnya udah muncul tuh. Ya. Ini plotnya tinggal dilebarin, tinggal dikecilin, udah sesuai kebutuhan dan kita udah bisa nafsirin probabilitasnya. Oke. Jadi ini gratis ya teman-teman. Eh, Package POL-CA dan grafiknya juga banyak ditemuin kalau di jurnal-jurnal. Jadi mungkin eh sekian dari saya yang bisa saya jelaskan untuk Polytomus LCA untuk melanjutkan penjelasan di minggu lalu. Oke, terima kasih Mas Rifki.